Hai guys, kembali lagi bersama saya Evi Vanya Stindaun, mahasiswa dari Universitas Samratulangi Manado. Di video kali ini saya akan berbagi materi Pancasila dari bab pertama hingga bab ke-7 yang bertujuan untuk menyelesaikan tugas saya dan menambah wawasan kita. Oke guys, kita mulai dari bab pertama. Bab pertama yaitu pengantar pendidikan Pancasila. A. Menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Ada terdapat visi dan misi pendidikan Pancasila, yaitu visinya terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Misinya 1. Mengembangkan potensi akademik peserta didik. 2. Menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. 3. Mengembangkan budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. 4. Mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik. B. Menanya alasan diperlukannya Pancasila, yaitu 1. Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa. 2. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila. 3. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi. 4. Membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan. Sumber historis, sosiologis, politis pendidikan Pancasila. Sumber historisnya yaitu Presiden Soekarno pernah mengatakan jangan sesekali meninggalkan sejarah, yang merupakan atau berarti sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. 2. Sumber sosiologis, di mana sosiologi dipahami sebagai ilmu kehidupan antar manusia. 4. Sumber politik, yaitu salah satu sumber penghayatan materi pendidikan Pancasila berasal dari fenomena kehidupan politik. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. 1. Dinamikanya yaitu penguatan keadaan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi yang ditegaskan dalam pasal 35 dan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012. 1. Pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dan dengan menarik dan efektif. Tantangan ini dapat berasal dari internal perguruan tinggi. Deskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Menurut penjelasan pasal 35 ayat 3 Undang-Undang RI Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yang dimaksud dengan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. F. Rangkuman atau simpulan tentang pengertian dan pentingnya pendidikan Pancasila. Pengertiannya yaitu Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. 2. Pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok atau leitmotif dan bintang petunjuk jalan atau lead star bagi calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tingkatan. Bab 2. Bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, yaitu 1. Periode pengusulan Pancasila yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno yang mengeluarkan 5 butir isi Pancasila. Perumusan Pancasila yang dilakukan pada tanggal 10-16 Juli tahun 1945 yang disetujuinya naskah awal atau pembukaan hukum dasar yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Hanya alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, jiwa bangsa, dan perjanjian luhur. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, yaitu 1. Sumber historis. Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa sejak zaman kerajaan dahulu. 2. Sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
kualitas Pancasila terkandung dalam Pancasila, bersumber dan digali dari local wisdom. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Argumen tentang dinamika Pancasila yaitu sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut. 2. Argumen tentang tantangan yaitu di mana Pancasila dalam kehidupan bangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai sila Pancasila. Mendeskripsikan esensi dan urgensi. Esensinya yaitu pada hakikatnya Pancasila merupakan filosofis Gonslach dan Weltanschauung. Urgensi Pancasila yaitu yang menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam yang terdapat pada Kompas yang dirilis pada 1 Juni tahun 2008. Itu rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal berikut, yaitu Pancasila merupakan otentik pendiri negara Indonesia atau The Founding Fathers. 2. Nilai Pancasila bersumber dan digali dari agama, kebudayaan, dan adat istiadat. 3. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat negara. Pentingnya Pancasila yaitu betapapun lemahnya pendidikan suhu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya adalah dari bab 3. Untuk teorinya kita dapat baca di sini, yaitu tentang A. Menelusuri konsep negara dan tujuan negara. B. Menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. C. Menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, politik Pancasila. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan. Terakhir yaitu rangkuman atau simpulan tentang makna dan arti pentingnya pendidikan Pancasila. 4. Yaitu mengapa Pancasila menjadi ideologi, yaitu A. Menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila sebagai ideologi negara. B. Menanya alasan diperlukannya kajian, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi. F. Rangkuman atau simpulan tentang pengertian dan pentingnya pendidikan Pancasila sebagai ideologi negara. Bab 5 yaitu mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat, yaitu A. Menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila sebagai sistem filsafat. B. Menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. C. Sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. E. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Rangkuman atau simpulan tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. 6. Yaitu menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. B. Menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Dan tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Rangkuman atau simpulan tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem etika. 7. Yaitu mengapa Pancasila menjadi dasar dan nilai pengembangan ilmu. A. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. B. Menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia. D. Argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Deskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di masa depan. F. Rangkuman atau simpulan tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu.
Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tutur kata yang kurang baik. Terima kasih.